Hai, jumpa lagi dengan Happy Bani. Saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu pertama kali dijemput sama bos. Tentu perasaan kita itu kayak nggak tenang, khawatir. Ini gimana ya, kita bisa ngomong apa tidak ya nanti sampai di rumah. Terus pekerjaannya apa saja ya, bangunnya itu jam berapa ya kira-kira. Terus kalau aku tidak bisa masak gimana ya. Terus kalau aku tidak bisa ngobrol sama bos aku gimana ya. Kalau aku tidak bisa menjaga anak gimana, kayak gitu ya. Terutama untuk anak-anak itu yang paling banyak ngobrol sama kita gitu ya. Jadi aku mau cerita pengalaman aku dulu itu waktu pertama kali dijemput bos aku. Itu bos saya itu saya dari kantor itu tidak diantarkan oleh agent sampai ke rumah bos saya, itu tidak ya. Tapi saya cuma dinaikkan Siupa. Saya kalau nggak salah itu dinaikkan dari Dinmun Sicungsam sampai naik Siupa itu di terminal terakhir, terus dijemput sama majikan saya kayak gitu ya. Jadi perasaan kita itu deg 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 gitu, tentu saja ya. Pertama kali dari Indonesia terus disuruh naik Siupa sendirian, turunnya di mana nggak tahu. Terus pas katanya itu di terakhir gitu ya. Apa itu di terminal terakhir gitu ya. Terus saya sampai di terminal terakhir, terus itu ada bos saya gitu ya. Dia bawa kertas itu bertuliskan nama saya gitu. Habis itu saya ketemu sama dia. Saya bawa masih pakai seragam baju PT gitu ya, terus sama bawa tas. Terus dia itu kelihatan saya itu masih asing gitu ya, mau ngomong apa gitu ya. Aku cuman ngomong Leo dadai gitu. Habis itu saya dibawa pulang gitu ya. Waktu pertama saya membuka pintu itu, kesan saya itu, oh kok rumahnya kecil sekali ya. Iya, rumahnya itu kecil sekali. Dari saya masuk itu sebelah kiri itu ruang makan, sebelah kanan itu ada TV. Terus saya masuk ke dalam itu sebelah kiri itu ruang kamar mandi, sebelah kanan itu ada kamar katanya itu yang dibuat tempat saya tempat tidur saya. Terus yang sebelah belakangnya itu ada kamar lagi satu. Terus di belakang sendiri sebelah kiri itu ada kamar satu lagi. Jadi kamarnya itu tiga ya, 1, 2, 3 ya, ada 3 kamar di situ ya. Ya lumayan besar kalau di sana, cuman kecil banget gitu kamarnya itu, cuman berdempet-dempet gitu ya. Kalau apa itu anak yang saya jaga itu biasanya kalau bos saya itu kan ya laki-lakinya itu kan orang Cina Tailok gitu ya, dia sering wirawiri ke sana. Jadi kalau malam itu keseringannya itu 2 anak itu tidur sama ibunya kayak gitu. Kesan aku pertama kali waktu ketemu bos aku itu anak saya itu kayak kayak nggak suka gitu ya. Soalnya gimana, pertama kali temu kita itu pasti tidak terbiasa ya, dia pasti terlihat sedikit aneh gitu ya. Kita menyapa pun tidak bisa menyapa. Aku cuman hai hai kayak gitu. Bener-bener perasaan takut itu gimana gitu, besok itu pekerjaannya seperti apa. Waktu saya masuk itu ke bos saya itu kayaknya itu pas musim liburan sekolah ya. Jadi anak saya itu belum sekolah. Jadi besoknya gitu saya langsung disuruh ke pasar gitu ya. Bersama dia itu saya diajari ke pasar. Jadi berjalan ke pasar itu kira-kira mungkin ada kalau 200 meter ya, dari building yang tempat saya tinggal itu, terus turun ke gitu, turun ke bawah itu terus ada tangga. Di situ ada tamannya besar. Pokoknya di rumah itu ada, setelah turun di building itu bukan langsung jalanan ya, tapi di situ itu ada kayak ada tempat apanya namanya plaza kecil, pokoknya di situ juga ada tempat membeli, ada parking shop, ada tempat-tempat membeli mainan, membeli bahan-bahan lainnya itu juga ada. Terus turun ke bawah lagi itu juga ada lift, tapi saya itu suka yang melewat belakang tapi ada tangganya, itu lebih cepat ke menuju ke pasar daripada pintu depan yang ada liftnya. Jadi di belakang itu ada kayak tangga memutar gitu dari building itu, terus lurus gitu menuju ke pasar. Saya paginya, malam itu saya sudah nggak tenang, nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi waktu itu saya itu sampai ke sana itu sore itu, terus mereka itu belum menyuruh saya makan, masih makannya itu masih membeli, saya dikasih sedikit. Pertama kali saya makan itu juga nasinya sedikit banget, karena di sana itu memang makannya nasinya sedikit. Habis itu besok paginya itu saya dan kedua anak saya itu berangkat ke pasar itu. Seperti biasa ya, saya di belakangnya, saya belum bisa ngomong. Tapi lama-kelamaan cerita akhirnya itu kedua anak yang saya rawat itu pada akhirnya memang nempel ke saya. Jadi malah kemudian itu yang
itunya apa nyonyanya itu sendiri berjalan, anak-anak itu pada berdampingan dengan saya sudah akrab. Itu kalau sudah lama kita di situ adaptasinya sudah bagus gitu ya. Jadi pertama itu saya pergi ke pasar gitu, dibawa ke bos saya, itu ditunjukkan, ini kamu beli ikannya itu di sini aja ya kayak gitu. Itu terus besoknya itu saya itu lagi dibawa lagi, dibawa ke tempat lainnya gitu. Kamu kalau beli apa itu di sini ya kayak gitu, di sini. Itu cuma satu kali saya diajari. Jadi di sana itu jangan kalian berharap itu kita selalu diajari sama bos itu. Tidak, kita itu diajari cuma satu kali ya. Waktu aku pertama datang itu masih liburan anak sekolah, besok paginya aku dibawa ke pasar diajari, kamu belinya ini. Terus lain kali itu aku sudah beli sendiri ya. Terus itu beli apa gitu terus dibawa pulang ya. Dibawa pulang itu hari pertama itu juga saya membuat kesalahan yang sangat besar seperti pernah saya ceritakan ya. Waktu bos saya itu membeli kan waktu itu cuacanya itu panas gitu ya. Cuacanya panas, dia pulang itu membeli 2 ekor ikan. Ikan itu saya sebenarnya belum begitu paham. Waktu itu dia ngomong apa saya belum begitu ngeh gitu ya. Ternyata akhir-akhir ini setelah lama bekerja di situ saya baru paham yang pertama kali saya masuk di rumah dia itu yang dia katakan itu apa. Jadi dia itu ke pasar itu waktu mengajari saya itu membeli 2 ekor ikan kauji ya. Kalau kalian tahu di sana itu namanya ikan kauji, kalau di sini mungkin namanya ikan tongkol gitu ya. Tapi tongkol di sana itu kan segar gitu ya. Terus dia pulang itu ceritanya mau dibuat pentol kayak gitu. Dibuat pokoknya dicacah terus dikasih tepung dibuat pentol kayak gitu. Itu ceritanya dia. Terus dia itu membeli 1 bungkus teh Cina ya. Dia itu menyuruh saya, ikannya itu kamu taruh di kulkas dan itu tehnya itu kamu rebus, kamu cuci. Jadi kayak ranting-ranting yang di sana itu teh herbalnya itu kayak semacam ranting-ranting dan sama dikasih gula, gula apa itu gula tungkwai itu loh namanya bengtong ya. Eh, gula bengtong ya bengtong kayak gitu. Terus habis itu saya cuci itu tehnya itu ramuan 1 bungkus itu saya rendam sebentar biar apa itu pasir-pasirnya itu turun gitu ya. Habis itu saya rebus air, saya masukkan kayak gitu. Saya belum paham kalau itu ada 2 ekor itu ikan itu mau dimasak itu saya belum paham. Bahasanya belum begitu nyata, jadi saya mungkin ada miskomunikasi, maksudnya nggak begitu ming apa penjelasan dia. Habis itu saya hanya tanya, ini ditaruh apa ya? Ditaruh gula, terus ditaruh apa lagi? Mungkin bahasanya apa gitu, saya dengarnya itu ikannya masukkan sekalian kayak gitu. Terus habis itu benar ikannya itu setelah mendidih gulanya saya masukkan, ikannya saya masukkan kayak gitu. Terus nyonya saya itu pergi ke dapur melihat pekerjaan saya itu. Sebenarnya juga bukan salah saya ya. Pertama kali dia itu cuma nyuruh itu melalui ucapan gitu loh, nggak melalui tindakan. Ini nanti direbus ini, direbus ini, direbus ini. Begitu kan paham ya. Tapi dia tidak seperti itu. Jadi kalau kalian di sana itu nggak bisa bahasa itu memang benar-benar payah gitu ya, benar-benar susah gitu beradaptasi di sana. Jadi bahasa itu sangat penting. Kalau meskipun kita pekerjaannya belum bisa, kalau kita ming bahasanya kita bisa menjalankannya. Kalau tidak bisa itu sangat susah sekali. Terus setelah itu dia mengecek pekerjaan saya, dia bilang alamak ayah gitu, dia berteriak banget. Terus anaknya yang kedua, ada apa mami? Ya mat ya mami, mami ya mat ya kayak gitu. Ayah typo typo, dia bilang gawat gawat gitu ya. Terus ada apa gawat gini, ini pembantunya kok di tehnya ditaruh ikan kayak gitu. Terus dia marah-marah. Terus ketika itu hari pertama, besoknya itu saya langsung dimarahi gitu ya. Terus dia itu langsung kayak gimana gitu, terus lapor ke agen kayak gitu ya, ini pembantunya nggak baik, ini nggak bisa apa-apa, ini gimana ini. Terus akhirnya tema koi taya chi hari itu coy ya lah yuk kau harus cinta gitu. Terus bosnya dia itu hari pertama kali kerja, kamu harus mengajarinya lah kayak gitu. Iya tapi aku ini kayak ngomong begini-begini terus komplain kayak gini. Terus akhirnya mereka itu berhenti kayak gitu. Terus saya tahu, saya merasa kalau saya ini sedang diadukan ke agen. Terus dia itu ngomong sama anaknya, mami terus tehnya itu buat apa itu, apa itu jangan diboroskan, jangan dibuang sia-sia. Terus diapain kayak gitu. Terus nyonya itu ngomong kyu goyam saya. Terus dia minum semuanya kayak gitu. Terus aku bilang mau kamu lah kayak gitu.
ayo Cece, kamu yang saya lah. Terus dia nyuruh saya minum. Terus habis itu mereka bercanda tidak di itu. Tapi saya tahu saya pertama kali itu memang belum bisa. Jadi akhirnya saya banyak belajar dari kesalahan seperti itu. Next aku lanjut videonya.